Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa ya, bersilaturahim. Yang awalnya mungkin banyak yang tidak kenal ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu di sini, mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ya, kemudian juga para ulama, kemudian guru-guru kita sekalian, dan mudah-mudahan sampai kita selalu umat beliau. Alhamdulillah para bapak sekalian ya di tengah begitu. Beliau ini adalah presiden direktur daripada Fadnov Airtech Indonesia gitu Pak ya, benar gitu? Iya, insya Allah. Nah, begitu. Nah, beliau adalah pengusaha ya, tulen pengusaha. Plus kalau di undangan itu ada selain pengusaha, yang menarik dari beliau juga adalah beliau itu seorang pengemban dakwah. Nah, jadi bukan hanya seorang pengusaha yang itu urusan tentu kental sekali dengan dunia Pak ya, tapi juga dakwah ini juga tetap beliau jalankan, masya Allah. Ini sangat menarik ya untuk nanti kita korek lah begitu. Rahasianya seperti apa, kemudian bisnisnya yang beliau bangun, bahkan dari nol beliau itu bangun bisnis ini ya, kemudian sampai sekarang menjadi perusahaan yang sampai hari ini bertahan alhamdulillah ya, dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya begitu. Nah, selain itu juga beliau itu adalah di dalam bisnisnya ini betul-betul beliau itu memulainya dari nol, mungkin seperti itu yang nanti insya Allah beliau akan paparkan lebih jauh lah. Bahkan berangkat beliau itu dari seorang karyawan juga Pak ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk berbisnis dan sukses sampai hari ini. Bisnisnya udah beliau pusatnya di Bandung ya, ini kantornya itu, kemudian juga punya cabang di 2 tempat ya, ini Jakarta dan Surabaya. Nah, begitu. Baik, kita langsung berbincang saja mungkin ya dengan Bapak Jajuli Asyari ini. Nampaknya sudah siap juga beliau untuk memberikan atau membagi pengalamannya lah dan ilmunya. Ya, ini yang menarik di sini Pak ya, tadi disinggung sedikit nih, bahwa memang Bapak itu bisnisnya itu dari nol ya, dan itu berangkat bahkan awalnya itu sebagai seorang karyawan. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Dari seorang karyawan kemudian kepikiran begitu ya, dan direncanakan menjadi seorang pengusaha sehingga akhirnya dengan berencana itu bisa sukses sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Ihsan sebagai host yang telah mengundang saya di Asta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua, dan terutama di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dari pertanyaan Kang Ihsan, bahwasannya alhamdulillah saya ini memulai bisnis dari tahun 2008. Dan kalau tadi ditanya bagaimana bisnis ini berjalan, kemudian bahkan saya juga dulu sebagai karyawan, memang dari awal saya melihat bahwa awalnya sih ekonomi ini dikuasai oleh hampir sebagian besar itu orang-orang Muslim. Sehingga saya terbersit dalam pikiran saya bahwasanya kalau ini terus berulang seperti ini, terus berjalan seperti ini kaum muslimin ini hanya sebagai sebagai objek saja kan, bukan sebagai pemain. Nah, maka saya pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan, dan terakhir saya bekerja di salah satu perusahaan asing, perusahaan Swedia, selama kurang lebih 10 tahun lebih. Dari situ saya belajar bagaimana proses bisnis yang dilakukan. Karena dari awal saya
mencari kerja itu untuk bagaimana caranya supaya belajar dan kita bisa memulai bisnis seperti itu. Sehingga alhamdulillah bisnis itu bisa terbentuk dari awal, memotivasi diri gimana caranya supaya kita itu bisa menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha. Kemudian di dalam perjalanannya tentu banyak sekali gangguan, halangan dari kanan. Maka bisnis itu memang harus dipersiapkan sejak dini. Dari mulai kita bagaimana caranya untuk memotivasi diri sehingga kita menjadi seorang pengusaha. Kalau kita melihat dari pengalaman saya pribadi, bagaimana pada saat saya menjadi karyawan, di situ orang bisa dibilang di posisi nyaman, tapi bahwasanya tadi dari awal bahwa hampir sebagian besar ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang non-muslim, maka masih dalam pikiran saya, seorang muslim itu harus jadi pengusaha, supaya kita tidak hanya menjadi sebagai objek saja, tapi kita menjadi sebagai subjek. Kita menjadi sebagai pelaku usaha, kita menjadi sebagai pemeran di dalam ekonomi. Seperti itu. Mohon maaf Bapak, saya potong sedikit ini. Ini terkait mic-nya ini agak ini. Kadang dengar, kadang tidak gitu. Mungkin agak bisa dideketin. Oh iya, baik. Punten. Ya, emang Pak dilanjut Pak? Ya. Ya, tadi terkait dari bagaimana caranya dari seorang karyawan menjadi pengusaha gitu ya. Jadi memang dari awal saya dari sejak kecil saya memotivasi diri bahwa saya itu harus tidak terikat dengan orang lain dalam arti ikatan kerja. Tapi suatu saat saya harus jadi pengusaha dan alhamdulillah memang saya dimotivasi dari sejak kecil oleh orang tua, oleh keluarga bahwa saya itu harus menjadi entrepreneur. Sehingga pada saat saya bekerja, di situ saya benar-benar menggali, mencari ilmu, mempelajari bagaimana caranya bisnis itu bisa dijalankan. Kemudian bagaimana juga kita belajar cara mencari peluang bisnis yang bisa kita jalankan. Karena sebetulnya kalau kita melihat dari realitanya itu peluang itu banyak sekali kalau dilihat dari kacamata sebagai seorang pengusaha. Tapi mungkin bagi pemula atau yang ingin memulai bisnis itu maka sepertinya agak sulit bagaimana cara kita membangun bisnis dan mencari peluang. Tapi apabila kita sudah terjun menjadi pelaku usaha itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Contoh seperti sekarang ini, kondisi dengan kondisi sekarang, kondisi PSBB ya. Nah, di mana hampir sebagian besar para pengusaha itu beralih ke e-commerce, ke online kan gitu. Nah, itu juga bisa jadi peluang bagi kita di mana peluang ini bisa kita tangkap. Banyak sekali peluang bisa. Contoh seperti ini. Pada saat saya memulai usaha itu yang pertama itu saya memotivasi diri bagaimana caranya saya bisa menjadi pengusaha. Yang kemudian saya membangun sugesti di dalam diri saya bahwasanya sugesti itu paling dominan. Saya pernah mengikuti satu training di mana itu sugesti itu 80% berkontribusi terhadap kesuksesan bisnis kita. Dan waktu itu saya pernah buat simulasi di mana satu buah lampu itu dijatuhkan kepada 3 lapis keramik, kemudian saya diminta konsentrasi, kemudian bahwasanya ini benda yang berat, ini benda yang sangat keras dan keramik itu harus pecah. Nah, dari konsentrasi itu ini pembuktian bahwa sugesti itu sangat dominan pengaruh. Dari pelajaran itu, begitu saya jatuhkan lampu itu kepada keramik 3 lapis, maka lampunya tidak apa-apa dan keramik pecah. Nah, dari situ itu membuktikan bahwa sugesti itu sangat dominan sekali terhadap kesuksesan kita. Nah, dari situ maka perlu
dibangun rasa sugesti kita tentang bisnis ini. Kemudian juga saya mulai bisnis tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Karena memang bagi pemula selalu dalam pikirannya itu kalau bisnis itu dengan modal. Tapi sesungguhnya bahwa bisnis itu bukan berupa modal uang maksud saya, tapi modalnya itu modal bagaimana kita menangkap peluang, bisa mengambil peluang dari yang ada di tanah kita. Tapi seperti itu Kang Ihsan gambaran. Ya, kemudian tadi cukup menarik ya bahwa memang berangkat dari sugesti juga ini menjadi satu pengaruh begitu Pak ya, sehingga kita itu betul-betul kuat keinginan untuk mulai bisnis. Ini apalagi hari ini kan kalau berbicara bisnis, nampaknya kalau ditanya begitu, hampir semua orang itu bahkan mungkin kebanyakan begitulah, ingin menjadi seorang pebisnis. Kemudian tadi juga berbicara menangkap peluang bisnis, ya, tentu tadi kalau disampaikan peluang itu sangat banyak sekali, kan begitu. Bahkan mungkin dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti ada yang bisa dibisnisin lah, kan gitu, paling enggak. Itu mungkin sisir dan seterusnya. Tapi kadang begini Pak, ketika peluang itu banyak begitu ya, kemudian seseorang memulai bisnis tapi bisnisnya itu kok gagal gitu, bahkan orang itu rasanya tidak menikmati terhadap apa yang dia pilih untuk dia bisniskan gitu. Nah ini yang salah apa kira-kira Pak? Memang kita harus persiapan di dalam memulai bisnis. Contoh tadi kalau di kehidupan kita, kalau kita punya sense of business, maka kita akan berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan banyak orang. Maka modal dari relasi ini itu akan bisa kita jadikan modal untuk berbisnis. Contoh, pernahkah kita berkenalan dengan tetangga umpama yang paling dekat? Pernahkah kita menyimpan nomor handphonenya? Pernahkah kita ketemu di jalan dengan meminta nomor kontaknya, kemudian kita simpan? Pernah nggak? Seperti itu. Nah, saya dulu pada saat memulai bisnis itu saya mencari relasi sebanyak-banyaknya dan sampai sekarang itu kontak-kontak itu masih saya simpan. Contoh seperti saya ini punya handphone. Dari mulai saya beli handphone dengan kartunya itu seharga 800.000 waktu itu. Kalau sekarang kan udah free ya kartunya. Handphone ini nomornya nggak pernah saya ganti. Kemudian nomor handphone ini udah nyebar ke banyak teman-teman saya, dan teman-teman saya yang saya kenal itu saya simpan semuanya di handphone saya. Sampai di ponsel saya ini penuh memorinya kan gitu dengan data-data. Dari data itu bisa kita grupkan atau kita bisa klasifikasikan kira-kira ini apabila kita mau berbisnis, kira-kira dari teman-teman relasi yang sebanyak ini bisnis apa yang kita bisa mainkan kan gitu. Kemudian kita juga bisa membuat sampling atau membuat semacam penelitian lah gitu kecil-kecilan. Dari beberapa teman kita itu bisa kita teliti apa sih sebetulnya kebutuhan yang teman-teman kita perlukan kan gitu. Nah dari situ kita akan bisa mengukur seberapa besar nih potensi bisnis kita yang ada di lingkungan kita dari relasi bisnis kita dari kawan-kawan kita. Contoh seperti pada saat kita ada satu produk, contoh seperti produk madu. Kemudian kita cari produk itu, kemudian kita cari produk yang berkualitas, kemudian dari relasi yang kita bangun tadi, kita buat semacam semacam sampling. Kira-kira dari sekian banyak teman-teman kita yang kita data, berapa orang yang peluang kita yang mengkonsumsi madu. Nah, apabila memang dari sekian banyak teman-teman kita, contoh nih dari ada 1.000 teman kita yang terdata, umpama ini 10%-nya itu mengkonsumsi madu, maka di situ bisa kita ukur. Oke, potensi saya untuk jualan madu ini sekian kan setiap harinya gitu atau setiap bulannya dari situ. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan? Kita bisa membuat semacam promosi atau semacam edukasi bahwa madu ini makanan yang berkhasiat, makanan yang sangat bagus, bahkan ini makanan yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran pun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang khasiat madu ini. Maka itu bisa kita membuat
semacam publikasi gitu, semacam edukasi kepada teman-teman kita. Dari situ nanti kita bisa rating seberapa besar. Nah, dari database ini, kita bisa mengukur seberapa besar potensi pasar kita untuk untuk satu produk ini, satu produk. Saya pun dulu begitu. Saya pada saat saya akan terjun ke dunia bisnis, saya membuat semacam sampling dari data yang sudah saya saya kumpulkan. Kira-kira dari sekian relasi yang saya kumpulkan ini, barang apa yang mereka konsumsi, karena saya itu dulu bergelutnya di bidang industri, sehingga hampir sebagian besar relasi saya itu orang-orang di bidang industri, ya, di industri tekstil, kemudian manufacturing, otomotif, dan sebagainya. Kemudian saya waktu itu membuat sampling seperti ini, kira-kira apa yang paling mereka perlukan di dalam aktivitas industrinya itu supaya industri mereka itu berjalan lancar. Nah, sehingga muncullah satu produk, produk ini, apabila ini tidak ada, maka semua industri itu mati. Maka saya adakan produk itu, dan alhamdulillah itu sampai sekarang bisa berjalan. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana nih orang kok tidak menikmati, kan gitu, tidak menikmati bisnisnya. Kadang-kadang kan bisnis itu kan membosankan. Kenapa membosankan? Karena memang bisnis itu fluktuasi, ya, kadang naik, kadang turun. Itu memang sunnah hukum, dan realitanya seperti itu. Bahkan pelaku bisnis besar pun seperti perusahaan-perusahaan rokok umpama, mereka akan membuat grafik di mana itu akan ketemu titik puncak di mana jenuhnya, sehingga mereka sudah menyiapkan produk baru untuk pada saat produk itu turun, dia sudah menyiapkan produk baru yang akan menaik. Nah, bagi saya, bagaimana saya supaya menikmati bisnis, maka kuncinya bisnis saya itu saya sesuaikan dengan hobi. Jadi selalu saya bicara kepada teman-teman, kalau kita mau menikmati bisnis, sesuaikan dengan hobi kita. Apabila tidak sama dengan hobi, maka itu akan membosankan. Pada saat bisnis kita lagi turun, kemudian memang karena itu bukan bidang kita, bukan hobi kita, maka itu akan bosan. Maka saya sarankan bagaimana supaya kita menikmati bisnis, menikmati bidang usaha, samakan, cocokkan bisnis kita dengan hobi, atau jadikan hobi itu sebagai bisnis, kan. Seperti contoh kalau orang ini suka kuliner gitu, samakan bahwa bisnis kita di bidang kuliner. Apabila kalau kita sukanya dengan teknologi informasi, samakan bisnis kita di bidang e-commerce seperti itu. Insya Allah itu akan bisa bisa kita menikmati bisnis itu, gitu kan. Oke, jadi memang bisnis juga tuh harus ini ya, harus dapat feel-nya, dalam artian kita tuh harus menikmati gitu kan. Karena sekarang itu ini Pak ya, banyak memang peluang-peluang bisnis, kemudian para pembisnis pemula itu coba terjun di sana karena tidak sesuai dengan hobinya, mungkin begitulah dikatakan, pada akhirnya ya, bisnisnya itu nggak berjalan lah begitu, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang juga menarik gitu Pak ya, ini sebenarnya saya tuh pengen nanya dulu ya, dari awal tadi, ini sebenarnya Bapak itu ketika di perusahaan yang terakhir kerja itu posisinya apa nih Pak? Saya itu awal mula karena memang motivasi kerja saya itu menjadi usaha, ya. Dan alhamdulillah memang saya dimotivasi, didorong dari keluarga untuk menjadi pengusaha. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang memang bukan dari keluarga pengusaha, sebetulnya itu bisa kita pelajari, ya. Dengan tadi kita motivasi diri kita bahwa kita tuh harus menjadi seorang pengusaha. Kemudian tadi saya itu dari awal karena motivasinya untuk menjadi seorang entrepreneur dan seorang pengusaha, maka saya mencari perusahaan-perusahaan yang di mana itu saya bisa belajar untuk menjadi pengusaha. Saya mungkin udah lebih dari 5 kali masuk ke perusahaan, kemudian yang terakhir itu yang ke-6 kalau tidak salah. Nah, di situ saya bisa belajar bagaimana proses bisnis itu bisa kita copy paste gitu ya, bisa copy paste dan kemudian kita modifikasi. Posisi saya itu saya sebagai marketing terakhir. Tapi sebelum jadi marketing, saya itu pernah masuk ke logistik. Saya juga pernah belajar ke
tekniknya di apa namanya di after sales. Saya juga pernah belajar di finance-nya. Saya juga pernah masuk ke apa namanya teknik informasi ini. Itu sebagai persiapan saya. Dan yang paling terakhir itu saya sebagai marketing. Dan ini marketing ini sebagai loncatan saya terakhir karena saya banyak relasi sehingga dari sekian banyak relasi ini bisa saya jadikan sebagai database untuk memulai bisnis seperti itu. Nah, kemudian juga saya di dalam bekerja, di dalam yang terakhir sebagai marketing, saya selalu mendedikasikan diri saya bahwa saya itu mewakili perusahaan itu. Gitu. Jadi di dalam diri saya tekadkan bahwa perusahaan itu hidup dan matinya itu tergantung saya. Sehingga saya merasa memiliki bahwa perusahaan ini harus maju kan gitu, harus maju kan gitu. Seperti dari situ juga di dalam berinteraksi saya dengan customer saya itu saya sepenuh hati sehingga mereka itu merasa nyaman bahwa oh ini seorang salesman dia Juli itu bisa memberikan apa namanya servis atau pelayanan yang terbaik kan seperti itu. Nah, pengalaman saya juga pada saat itu di mana saya berhubungan dengan customer itu bukan hanya sebatas hubungan bisnis saja kan gitu. Pada saat kita sudah dekat itu hubungan emosional kita sudah dekat, maka banyak sekali peluang-peluang yang didapat dari mereka kan gitu. Bisa dengan oh Pak Jajuli tolong dong bisa nggak carikan barang ini, bisa carikan barang itu, saya susah nih carinya. Dari situ itu menurut saya itu menjadi peluang gitu kan. Sehingga terbesit waktu itu saya harus apa namanya harus mensuplai permintaan customer yang dimana itu tidak ada produknya kan gitu, dan itu saya harus berpikir harus mencari produk dan alhamdulillah itu saya menemukan itu produk itu, kemudian saya jalankan dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh relasi saya. Ya, ini kalau boleh tahu juga Pak nih sekarang itu bisnisnya apa nih Pak yang lagi dikembangkan ini? Ya alhamdulillah saya bisnis bergerak di bidang industri, salah satunya adalah air kompresor, kemudian generator set, juga saya juga ada drill kan gitu ya, jadi untuk quarry. Dan yang menjadi core bisnis saya itu sebetulnya saya merintis bisnis itu bisnis rental untuk air kompresor, di mana teman-teman saya mungkin merasa bingung kan gitu. Bagaimana bisa bisnis sesuatu yang ini dimiliki oleh banyak pelanggan kan? Karena kompresor ini kan apa namanya sesuatu yang paling vital di dunia industri ya. Jadi kalau ini tidak ada itu industri mati, pabrik itu mati. Nah saya melihat peluangnya ini karena mesin ini yang dipunyai customer, yang dipunyai pelanggan itu harus ada proses after sales-nya atau ada proses maintenance-nya maksudnya. Nah, pada saat dia ada proses maintenance, maka di situ mesin ini kan mati. Apabila pabrik ini punya backup, dia selamat. Tapi kalau tidak punya backup, maka pabrik harus matiin dan karyawan harus diliburkan. Berapa lama? Mungkin bisa 2 hari, 3 hari, bisa seminggu, bahkan bisa sebulan. Maka saya di situ peluang, saya bisa pulang masuk data di situ. Ini salah satu bagaimana cara kita untuk mencari peluang maksud saya. Gitu kan. Ya, ya. Sangat jeli sekali ya begitu. Artian yang namanya bisnis itu nggak mesti jual beli, bahkan meskipun mungkin di hal-hal tertentu ada jual belinya gitu. Tapi ini bisa sewa ya dan seterusnya lah. Alhamdulillah. Ini kemudian ini juga yang tentu dalam memulai bisnis kan. Kalau tadi berbicara kita berangkat dari keinginan, kemudian juga kita sudah menangkap peluang ya. Ini yang juga harus kita perhatikan itu adalah bagaimana kita merencanakan gitu, Pak. Merencanakan bisnis kita, bahkan mungkin kita punya target-target tertentu lah kayak begitu. Tengah-tengah bisnis yang akan kita jalani supaya bisnis kita ini tidak ambruk di tengah jalan. Ini kira-kira seperti apa Pak tips yang bisa diberikan gitu? Iya, Hansan, ini sangat menarik ini. Jadi perjalanan bisnis saya itu dari 2008 mulai namanya
mengibarkan bendera, kalau istilahnya mengibarkan bendera. Tapi saya sebelum itu saya 5 tahun itu sebagai persiapan. Jadi persiapan saya itu cukup lama mungkin kalau orang bilang. Tapi kenapa dengan lama ini? Karena saya menganut sistemnya, saya termasuk orangnya yang safety player gitu. Saya tidak terlalu berspekulasi. Dengan 5 tahun itu preparing itu tadi mengumpulkan data, kemudian saya melihat peluang dari database yang saya kumpulkan, kemudian saya berinteraksi dengan teman-teman, dengan customer saya, ngobrol santai gitu ya. Kira-kira nih peluang apa nih yang bisa saya tangkap dari obrolan itu. Dari obrolan itu saya tangkap ternyata dia itu perlu salah satu produk di mana dia susah mencarinya kan. Nah itu sebagai peluang. Nah tadi berangkat lagi dari persiapan, maka dengan persiapan yang cukup lama, saya 5 tahun itu, karena saya pada saat saya terjun ke dunia bisnis itu saya nggak boleh gagal. Saya udah bekerja di salah satu perusahaan, kemudian saya udah menurut ukuran saya waktu itu saya di posisi yang sangat nyaman, kemudian saya juga dengan income yang ukuran saya itu sangat cukup, di mana saya harus mengukur kira-kira kalau saya terjun ke dunia bisnis akan sama atau cenderung lebih besar kan gitu. Nah di situ saya mempersiapkan diri, mempersiapkan selama prosesnya 5 tahun, supaya pada saat terjun ke dunia bisnis itu saya itu nggak boleh gagal. Kemudian juga banyak sekali yang perlu kita pelajari dari bisnis kita, dari mulai persiapan, kemudian bagaimana cara kita untuk supaya pelanggan itu tetap setia gitu, bagaimana cara supaya tidak kecewa tadi dengan cara kita mencari suatu produk yang berkualitas dengan layanan yang memang berbeda dengan yang lain. Contoh nih, kalau saya contohkan yang simpel nih, kalau kita jualan madu, maka kita akan mencari sumber madu itu, madu yang benar-benar dijamin asli itu dari mana sumbernya. Pastikan itu sumbernya dari mana. Kemudian bagaimana servisnya ke customer. Kita buat servis kita seramah mungkin. Mungkin kita bisa kalau sekarang dengan kondisi kita di karantina ini, kita bisa memberikan servis dengan delivery ke rumah Anda. Kemudian juga kita bisa dengan dengan customer care gitu, artinya bahwa kita peduli kepada apa yang customer kita butuhkan, atau dengan kita cara bagaimana mengedukasi pelanggan kita supaya pelanggan kita itu di samping mendapatkan manfaat dari produk yang kita jual, juga pelanggan kita tuh mendapat ilmu dari apa yang kita jual kan, seperti itu. Dan tadi kalau memang kita ingin membuat yang lebih beda, contoh, bagaimana kita menggaransi bahwa madu yang kita jual itu benar-benar madu murni kan? Kita bisa mempublish ke pelanggan kita. Kita bisa mempublish bagaimana madu ini dipanen, kemudian bagaimana teknis pengepakannya, bagaimana teknis pendistribusiannya, kalau memang bisa itu bisa kita publish ke pelanggan. Bahkan mungkin kita bisa membuat satu kemasan di mana kita bisa membuat satu kunjungan atau semacam, kan kalau sekarang banyak sekali yang dibuat ya, kita wisata, tapi wisata edukasi kan, seperti saja. Untuk memastikan, ayo kita ada program untuk wisata edukasi ke tempat penangkaran madu, Bang. Itu bisa kita lakukan. Nah dari situ kita bisa mengevaluasi seberapa bagus produk ini di mata pelanggan kan. Dan itu terus selalu kita memonitor, selalu kita evaluasi seberapa puas pelanggan kita terhadap produk yang kita jual. Itu tangisan seperti itu. Ya, jadi memang kalau untuk berbicara bisnis, persiapan ini tentu mesti matang gitu Pak ya, karena supaya meminimalisir kegagalan mungkin. Supaya bisnis yang kita jalin ini mantap gitu, bisa bersaing. Kemudian ini juga saya mendapat informasi ini boleh saya buka Pak ya?
terkait Bapak tuh sekarang punya aset sekitar 30 miliaran bisnisnya. Dan ini yang luar biasanya, ini yang juga saya dapatkan ya, ini dari siapalah ya, saya nggak akan sebutkan begitu. Ini katanya tanpa bank, tuh, Pak, tanpa riba lah gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi begitu kan bisnis yang hari ini kalau kita melihat mungkin banyak sekali lah para pembisnis itu selalu aja dengan bank, dengan riba itu selalu berkecimpung. Ini dengan aset yang seperti ini, kemudian juga tanpa riba, ini gimana Pak tipsnya begitu? Ya memang ini menjadi kendala yang klasik sebetulnya di mata teman-teman yang ingin terjun ke dunia usaha, ya. Di mana rata-rata pada saat kita ingin terjun ke dunia usaha yang selalu ada di pikirannya itu modal kan. Nah saya juga dulu seperti itu awalnya kan gitu. Bagaimana caranya kita membangun bisnis? Kemudian sementara di sisi lain kita tidak punya modal kan gitu. Sehingga saya berpikir kalau gitu saya harus mencari bisnis yang tidak memakai modal. Bagaimana berangkatnya? Saya sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ikut seminar, ikut semacam diskusi-diskusi bagaimana mereka merintis bisnis dengan tanpa modal. Bahkan yang paling yang paling menarik saya itu ada satu tokoh marketing gitu, yang saya juga suka baca buku-bukunya. Gitu. Dia menempatkan bahwa modal itu nomor 17 gitu. Jadi maksudnya modal finansial itu nomor 17 itu bukan sebagai modal. Nah, saya juga karena saya sebagai seorang muslim tentunya kita menjadi teladan itu adalah Rasulullah SAW, di mana beliau sudah mengajarkan kita dengan dengan ilmu-ilmu bisnis, dan juga karena beliau itu kan berdasarkan wahyu, maka wajib kita tiru. Kemudian juga bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat-sahabatnya sehingga menjadi pengusaha yang handal. Salah satu contoh sahabat yang paling saya idolakan itu Abdurrahman bin Auf. Di mana beliau itu Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Abdurrahman bin Auf itu kan seorang konglomerat gitu kan di Mekah, seorang pengusaha sukses di Mekah. Kemudian beliau memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu menahan beliau kan. Enak aja kamu mau hijrah ke Madinah, kamu itu berbisnis di sini, mencari uang di sini, kaya raya di sini, tiba-tiba kamu bawa hijrah. Maka Abdurrahman bin Auf waktu itu syarat boleh hijrahnya itu oleh orang-orang Quraisy itu dengan dia tidak membawa hartanya. Maka Abdurrahman bin Auf pergi sendirian dan hartanya itu ditinggalkan. Bagaimana ceritanya Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah itu dengan tanpa modal. Nah, dari situ sosok seorang teladan kita, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, dia bisa membangun bisnis yang luar biasa besar di Madinah tanpa modal. Maka itu menjadi pantas gitu, cocok untuk sangat cocok untuk kita teladani atau kita tiru seperti itu. Bagaimana bisnis Abdurrahman bin Auf? Beliau pada saat hijrah ke Madinah itu beliau menjadi semacam perantara gitu ya, bisnis keju gitu kan, perantara. Maka saya pun meniru itu caranya Abdurrahman bin Auf. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar kita bagaimana menyiapkan suatu produk yang berkualitas saja gitu, tapi bagaimana kita cara untuk memasarkan bisnis ini. Bagaimana cara kita untuk supaya orang-orang itu suka dan berani membeli produk ini. Salah satu contohnya nih, pada saat kita ingin berbisnis, kemudian memang bisnis kita pengen dibangun dengan tanpa modal, maka kita bisa melihat satu produk, kemudian kita bisa menjadi sebagai perantaranya kan. Umpama nih Kang Ihsan punya produk, kemudian saya tawarkan kepada Kang Ihsan, produk Kang Ihsan nih kalau saya jual boleh nggak? Silakan jual. Berapa nih harganya? Harganya umpama 100.000. Ya udah. Kalau nanti saya jual 150.000 nih produk ini kira-kira laku nggak? Oh laku, ini pasti bagus. Nah dari situ maka saya bisa mulai kerjasama dengan Kang Ihsan. Oke, nanti saya jualkan barang ini, saya beli kepada Kang Ihsan, kemudian akan saya jual sesuai dengan perkiraan saya bahwa di situ saya harus ngambil untung. Tapi yang jelas dengan hubungan baik saya dengan Kang Ihsan sudah terjadi rasa trust bahwa saling percaya di antara kita bahwa saya bisa
membayar dengan KISA dengan cara tidak tunai kan. Maka itu tadi perlunya kita hubungan baik, perlunya database yang kita kumpulkan, perlunya kita membuat kriteria dari teman-teman kita. Mana nih teman kita yang bisa menjadi pemasok, mana juga teman kita yang bisa menjadi pembeli. Sehingga di situ terjadilah pertukaran produk. Nah, dulu juga saya seperti itu pada saat memulai bisnis. Karena pada saat awal saya bisnis itu saya nggak punya modal. Dan dari situ saya bertekad bisnis ini dibangun harus tanpa modal. Karena pada saat kita memulai bisnis bikin modal, dari mana modalnya? Tidak ada. Siapa yang mau minjemin modal? Tidak ada. Karena kita juga orang pada saat mau investasi di kita, dia harus melihat dulu bisnis apa. Apakah bisnisnya sudah berjalan atau tidak. Gitu. Tapi pada saat bisnis kita bermulai, siapa orang yang percaya bahwa modal yang kita pinjam itu bisa kita kembalikan dengan sesuai dengan perjanjian atau dengan on time itu agak sulit rasanya. Maka tadi dari cerita Abdul Habib tahu sebagai perantara jual beli itu pun saya lakukan. Saya menjadi perantara pada saat seseorang punya produk, kemudian saya jualkan produk itu, saya ambil keuntungan. Setelah orang itu bayar, maka saya bayar kepada penjual dan saya bisa mengambil itu selisihnya. Itu yang saya jalankan terus. Dan saya selalu mengevaluasi dari perjalanan bisnis ini. Saya selalu monitor seberapa puas nih pembeli ini dengan produknya yang saya jual, seberapa memberikan manfaat barang yang saya jual, kemudian seberapa senang orang itu transaksi dengan saya, itu selalu saya monitor terus. Dan itu menjadi kunci, menjadi penting, di mana kita selalu mengevaluasi pelanggan kita. Kita selalu mengevaluasi kualitas barang yang kita jual. Kita juga selalu mengevaluasi manfaat yang kita berikan dari barang yang kita jual terhadap pelanggan-pelanggan kita. Nah dari situ maka setelah kita terukur, termonitor terus, nah di situ peluang baru akan muncul. Repeat order akan ada. Bahkan pengalaman saya ini, saya udah beberapa kali sama pelanggan saya. Saya ada seseorang yang nelpon, halo Pak Jajul, iya, oh saya Pak Anu, gitu. Pak, saya dapat nomor kontak dari teman saya namanya Bapak ini, Bapak bisa jual ini? Iya Pak. Udah Pak, tolong Pak resign. Nah itu menurut saya itu kunci bahwa relationship dengan bagus itu sangat penting bagi kita, bagi sahabat-sahabat yang ingin terjun ke dunia bisnis. Di mana kualitas dari produk kita, kualitas dari layanan kita, dan kepuasan pelanggan itu mutlak yang harus kita pantau terus menerus. Kemudian tadi setelah berbisnis tanpa modal berjalan sebagai perantara, berkumpul sejumlah uang, maka uang itu bisa terus berputar dan terus menghasilkan keuntungan. Dan jangan lupa bagi kita sebagai seorang Muslim, justru yang paling inti dari bisnis kita itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situ usahakan bisnis kita itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salah satunya tadi menghindari proses perjudian, menghindari riba. Kenapa saya tidak memakai bank? Karena saya yakin sekali bahwa bank itu prosesnya riba. Nah, riba itu tidak akan membawa keberkahan, sehingga hampir mungkin sebagian besar ya para pelaku usaha dengan menggunakan riba itu bisnisnya jatuh bangun. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di Al-Quran menyatakan bahwa orang yang memakan riba itu bagaikan orang yang berjalan, dan dia tidak bisa berjalan kecuali berjalan seperti orang gila gitu kan. Itu maka pada saat bisnis itu dibangun dari uang riba, maka bisnis itu akan gontai, akan goyang seperti layaknya orang yang gila kan gitu. Tidak bisa berdiri dengan sempurna kan itu. Itu yang harus kita pahami. Maka tadi pada saat kita melakukan bisnis, kemudian kita bisa mengambil peluang, kemudian kita dari situ kita bisa belajar untuk memasarkan produk itu dengan cara sebagai perantara. Di situ akan berputar produk yang kita jual, kemudian itu akan menghasilkan penghasilan. Penghasilan itu bisa kita putarkan. Dan jangan lupa tadi bahwa bisnis kita itu harus berkah. Keluarkan hak-haknya yang bukan hak kita, itu kuncinya. Keluarkan hak-haknya kita. Salah satu contoh zakatnya itu wajib dikeluarkan supaya kita
mendapatkan keberkahan, karena itu sebagai kewajiban bagi kita bahwa apabila kita ingin bisnis berkah, lakukan bisnis sesuai dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Gitu. Ya, ini juga sudah ada ini Pak ya yang bertanya nih nampaknya. Ini juga saya ingatkan mungkin kepada para bapak sekalian ya, kawan-kawan sekalian yang ini ingin bertanya ya silakan untuk bertanya begitu. Kita kasih waktu lah. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak. Jadi yang bertanya begini, kan kalau bapak itu bergelut di apa air kompresor Pak ya. Dan itu katanya kan butuh sekali modal yang sangat gede kan gitu ya. Ya. Nah, ini untuk mensiasati itu ini gimana? Apakah betul bisnisnya itu betul-betul dimulai tanpa modal gitu loh? Dari nol lah gitu. Ya, kalau boleh saya bercerita gini ceritanya. Jadi saya dulu pada saat bekerja saya sebagai marketing after sales, di mana di situ masalahnya pada saat mesin ini harus dilakukan perawatan, itu mesin harus berhenti. Berapa lamanya? Kurang lebih rata-rata 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Nah pada saat pabrik berhenti 2 minggu ini, kalau mereka punya backupnya itu fine, nggak masalah, itu pabrik bisa berjalan. Tapi pada saat dia tidak punya backup, kalau harus mematikan mesin, mematikan pabrik maksud saya, berapa kerugian dia gitu dengan mati sehari 2 hari. Bahkan ada salah satu pelanggan saya waktu itu, dia komplain, mati sehari itu dia ruginya miliaran rupiah. Nah, maka dari itu ini peluang bagaimana caranya supaya pabrik dia tidak mati dan juga jadwal perawatan mesin itu tetap bisa dilakukan. Caranya ada 2. Yang pertama suruh dia beli 1 lagi mesinnya, yang kedua dengan adanya backup, gitu kan, backup rental. Tapi yang pertama apabila dia disuruh beli itu costly kan, sangat mahal biayanya, dan bagi mereka pelaku usaha industri lumayan berat kalau harus menambah biaya investasi kan. Maka peluang yang kedua itu yang bisa kita tangkap. Jadi rental backup itu akan menjadi solusi. Terus bagaimana saya cara memulai menangkap peluang itu? Nah, awal mula itu saya tadi menjadi perantara gitu kan. Saya kontak teman-teman ini, siapa nih yang punya kompresor free? Oh nih ada, saya ketemu ada satu teman punya kompresor free. Boleh nggak saya rentakan? Boleh. Berapa rentalnya? Sekian. Nah itu oke, kita transaksi, saya tarik, saya rentalkan. Kemudian saya nego pembayarannya. Tadi karena kita udah hubungan baik sehingga teman saya memberikan izin ke saya untuk bayarnya tempo kan. Nah di situ unit dikirim, kemudian dikirim ke customer, terjadilah di situ rental, dan selesai rental sehingga saya bisa mengambil keuntungan. Keuntungan ini yang saya putarkan. Jadi bagaimana dengan bisnis yang besar, punya modal besar, sebetulnya bagaimana kita untuk seberapa besar kita bisa mengambil peluang itu sehingga bisnis kita itu menjadi besar. Itu tidak ada tidak ada halangan gitu bagi seorang pengusaha untuk bisa membuka dari yang besar, karena bagaimana caranya dia untuk mencari peluang yang sebesar-besarnya sehingga menghasilkan keuntungan yang besar dengan cepat. Itu pengalaman saya gitu kan. Ya, kemudian juga ini ada yang bertanya gitu Pak, ya kan di tengah-tengah pandemi seperti ini tentu banyak perusahaan atau pabrik-pabrik itu berhenti beroperasi begitu. Ini bagaimana strategi Bapak begitu untuk mengatasi hal seperti ini gitu. Dalam artian yang tadinya mungkin kompresor ini banyak digunakan di pabrik-pabrik dan sekarang pabriknya berhenti, ya ini gimana Pak strateginya? Nah, justru bagi saya itu menjadi peluang yang alhamdulillah sampai sekarang bisa saya raih itu peluang. Jadi sekarang kondisi PSBB itu mungkin banyak industri yang sudah tutup, banyak juga teman-teman kita yang sudah dirumahkan, banyak juga karyawan sudah di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Tapi saya sebagai praktisi bisnis itu saya melihatnya sisi peluangnya gitu kan, bukan dari sisi masalah yang timbulnya. Nah peluangnya apa? Nah, karena pada saat PSBB tentunya semua orang harus makan. Tentunya juga semua orang harus menjaga kesehatan.
dan ada yang lain-lainnya yang sangat urgent yang harus terpenuhi. Nah dari situ maka saya melirik bahwa apabila memang dunia industri itu mulai tutup, tapi ada beberapa industri yang tidak boleh tutup. Salah satunya apa? Salah satunya produk makanan. Perusahaan-perusahaan makanan, perusahaan susu, kemudian perusahaan gilingan beras, kemudian perusahaan listrik juga tidak boleh tutup, kemudian yang paling vital aja perusahaan farmasi itu sangat tidak boleh tutup. Nah, itu yang peluang saya yang saya ambil sebetulnya. Jadi kalau nanti bisnis-bisnis yang lain sudah mulai tutup, maka saya alihkan konsentrasi saya itu ke industri-industri di mana itu tidak boleh tutup. Yang sudah saya sebutkan tadi, farmasi, makanan, energi, itu dan lain-lain itu yang tidak boleh tutup. Maka dari situ peluang apa yang saya ambil pada saat orang lain kerja di rumah, pada saat industri yang tidak boleh tutup itu kesulitan untuk mencari suku cadang umpama atau kesulitan untuk mencari teknisi pada saat perbaikan seperti itu ya. Itu menjadi peluang saya untuk saya siap-siap untuk menyiapkan backup rental. Nah, pada saat dia problem mesinnya mati, maka saya sudah siapkan, jangan khawatir, saya siapkan backupnya dan saya bisa kirim kapan saja sesuai yang diminta. Maka itu peluang-peluang yang bisa kita ambil. Sebenarnya bagi teman-teman juga peluang pada kondisi sekarang ini banyak sekali. Seperti di mana orang harus tinggal di rumah, tapi orang itu harus tetap makan. Di mana dia juga harus menjaga kesehatan, harus mengkonsumsi suplemen-suplemen kesehatan. Tapi dia nggak boleh keluar rumah. Maka dari situ apabila kita punya database dari teman-teman di lingkungan kita terkecil umpama dari Kabupaten Sumedang ini, kita data nih berapa orang yang perlu beras, maka kita bisa mensuplai beras sampai ke rumahnya. Berapa orang yang perlu sayuran gitu kan, itu perlu bagi kita bagaimana kita bisa mengadakan sayuran itu dan mengirim sampai ke rumahnya. Kemudian berapa orang yang perlu makan suplemen nih, karena dia susah sekali untuk keluar rumah, maka di situ peluang juga bagi kita. Di mana kita bisa mensuplai produk itu bisa sampai ke rumahnya. Itu peluang di tengah krisis yang terjadi saat ini. Ya, kemudian juga ada ya Pak penanya yang berikutnya ini bagaimana kita itu ya kan kalau berbicara tadi bisnis Bapak itu bahkan mungkin jaringannya itu internasional Pak ya kalau saya kira. Ya, insya Allah. Itu di tengah hegemoni kapitalisme hari ini yang rata-rata bahkan mungkin banyak juga kalangan non-muslim gitu Pak ya, yang menjadi relasi. Ya. Nah, sementara tentu kalau yang non-muslim ini tentu tidak terikat dengan syariat, dalam artian ya nggak ngerti lah kan gitu bahasa ininya. Nah kira-kira bagaimana cara Bapak ini untuk menjaga relasinya supaya tetap bisa berhubungan dengan baik gitu? Baik. Sebetulnya kan dalam Islam itu kan tidak ada larangan kita untuk berbisnis dengan orang non-muslim. Jadi bagi saya bagaimana saya menjaga pelanggan ini supaya tetap setia dengan cara saya memberikan layanan-layanan yang memang benar-benar memuaskan mereka gitu kan sebagai pelanggan saya. Kemudian tadi bagaimana bisnis ini supaya tetap berjalan, kemudian sementara pesaing-pesaing kita itu perusahaan-perusahaan besar. Perlu diingat juga bagi kita kaum muslimin bahwa tadi bisnis itu kita harus mencari keberkahan di dalam bisnis. Dan insya Allah pada saat kita selalu mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan, di situ ada keberkahan. Di dalam keberkahan itu ada kesuksesan. Nah, kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar itu modalnya itu disuplai dari bank, dari modal bank. Nah, saya sendiri tidak tertarik dengan itu. Yang pertama, karena memang bank itu yang pertama riba. Riba itu akan membawa pemaksadatan ya gitu. Kita akan membawa keberkahan. Nah, dari situ maka kita selalu mengukur seberapa bersih bisnis kita, seberapa kuat usaha kita untuk mencurahkan pikiran kita supaya bisnis kita itu terhindar dari hal-hal yang tadi, hal-hal yang riba, hal-hal yang sifatnya perjudian seperti itu.
Nah itu yang harus kita jaga terus. Bagaimana bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar? Nah, karena saya bisnisnya tanpa tanpa riba, tanpa modal riba, sehingga alhamdulillah pada saat ada serangan krisis wabah yang sekarang ini yang menyerang juga perusahaan-perusahaan besar, yang dimana dia penjualannya menurun, tapi kewajiban cicilan banknya itu tetap harus dia penuhi, sehingga mereka menjadi kolaps kan. Tapi bagi saya, karena saya bisnis itu tanpa terikat hubungan pinjam meminjam dengan bank, maka bagi saya sih saya nikmati saja bisnis ini. Sehingga alhamdulillah saya bisa mengatur bisnis ini tanpa ada kekhawatiran sedikit pun, karena saya tidak punya kewajiban apapun untuk harus menyetor kepada bank sebagai modal kan. Nah, tadi bisnis yang saya putarkan dari modal saya, kemudian di mana saya mengambil peluang yang sebesar-besarnya di dunia bisnis, sehingga modal yang saya dapat dari perputaran uang awal itu dapat berkembang dengan cepat dan berkembang dengan baik. Dan tentunya itu diiringi dengan targetan dari awal bahwa seberapa besar bisnis kita yang akan kita kembangkan, maka di situ seberapa besar peluang yang harus kita ambil itu memang harus kita buat dari awal gitu. Itu supaya kita bisa mengukur seberapa besar bisnis kita akan kita kembangkan. Seperti itu, Pak. Ya, kemudian ini juga ada masuk lagi pertanyaan nih, Pak ya. Ini kan kalau tadi berbicara dari awal begitu kan Bapak memulai bisnis, tentu ada hal-hal yang ini menjadi krusial gitu, yang ini saja menumbangkan bisnis kan gitu ya, bahkan dari awal berdiri. Nah, kira-kira hal krusial apa nih yang harus diperhatikan bagi pembisnis pemula begitu, supaya bisnisnya itu bisa tumbuh lah begitu, bahkan lebih jauhnya ketika tumbuh itu bukan hanya tumbuh saja tapi bertahan gitu kan. Kalau Bapak dari mulai tahun 2008 sampai sekarang ya, ini sudah masih bertahan dan gitu, bahkan di tengah badai sekalipun. Ya Pak. Ya memang bisnis yang kita kembangkan itu harus punya fondasi yang kuat, di mana kita tadi dimulai dari persiapan, kemudian dimulai dari kita peluang-peluang yang akan kita kembangkan, dan juga kita harus punya peluang alternatif. Artinya pada saat kita punya satu produk, kemudian kita harus ada bersiap-siap bahwa produk ini suatu saat akan berada di titik jenuh, sehingga kita akan mengalami penurunan penjualan. Maka kita siapin produk barunya, atau kita improve dari produk yang kita jual. Contoh nih kalau tadi yang saya contohkan madu, kita bisa dengan merubah kemasannya, kita bisa dengan cara kan madu itu ada madu yang beda-beda rasa ya, sesuai dengan di mana si lembah itu bersarang. Itu kita bisa kembangkan sehingga tidak monoton hanya jual madu itu yang penting manis gitu. Tapi kita juga harus bisa mencari manfaat atau yang dari produk yang kita buat seperti madu. Oh ini ada madu yang khasiatnya buat contoh menurunkan berat badan umpama. Oh ini ada madu yang ini bisa membuat langsing umpama. Atau ini ada madu yang memang bisa menurunkan diabetes umpama kalau yang ada. Nah itu selalu kita kembangkan seperti itu. Sehingga si pelanggan kita itu akan selalu setia gitu kan, dan dia akan menanti produk-produk apa nih yang akan diluncurkan kemudian kan. Nah, pun juga saya seperti itu di dalam mengelola bisnis itu, dari mulai persiapannya, dari mulai saya menancapkan fondasi yang kuat sehingga pada saat serangan badai itu bisa bertahan. Salah satunya fondasi kuat itu tadi dengan meninggalkan riba, dengan meninggalkan pinjaman dari bank. Jadi kalau sekarang Kang Isan lihat, dulu mungkin pernah ada iklan di satu media elektronik yang dia menggambarkan bahwa oh cicilan mobil anakku hebat gitu. Nah itu yang menyesatkan menurut saya. Jadi kita mulai bahwa oh ini cicilan mobilku itu tunai hebat nih. Itu akan menjadi termotivasi kita di mana bisnis kita itu tidak tergantung dengan utang piutang dan seperti itu. Nah, pada saat kita kena badai, serangan, ada masalah, karena memang modalnya itu bukan dari utang piutang, maka kita bisa rileks saja mensikapinya, dan kita bisa mulai
membuat strategi gimana kita strategi bertahan di dalam dunia bisnis. Begitu kan? Ya. Jadi memang ada beberapa hal gitu yang harus diperhatikan gitu ya biar bisnis kita apalagi pemula ini tetap kuat begitu, mulai dari perencanaan kemudian juga inovasi tentu harus terus dilakukan begitu ya. Biar ketika ada satu kejenuhan barang kita misalkan yang kita jual itu tidak tetap kita punya usaha yang lain atau juga varian yang lain mungkin varian. Nah, kemudian ini Pak ya, ini karena kita juga waktu sudah detik-detik ya ini harus berakhir, tapi ini saya masih ada satu hal juga yang masih menarik ini. Ya, tadi di awal saya sebutkan bahwa Pak Jajuli Asy'ari ini bukan hanya seorang pengusaha saja, kan gitu ya. Tetapi juga beliau ini seorang yang yang berkecimpung di dunia dakwah lah ya. Kan begitu. Ngaji dan seterusnya itu adalah rutinitas gitu sehari-hari lah kan gitu. Nah, ini yang pertama ya. Ini bagaimana Pak mengatur waktu antara bisnis ya kan? Kemudian juga dengan dakwah kan, yang mana kalau bicara dakwah tentu waktunya itu enggak waktu yang sebentar kan. Kemudian bagaimana juga atau latar belakang gitu ya yang mendorong sehingga padahal sudah punya bisnis lagi itu mungkin sudah menikmati bisnisnya, tapi kok ini masih juga tertarik bahkan semangat untuk terjun di dakwah begitu, di mengkaji Islam lebih jauh lagi. Ya, dan tentunya kita seorang muslim, tadi udah saya singgung bahwa aktivitas kita itu, dan khususnya bidang saya bidang bisnis itu selalu mengacu kepada apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan. Kalau kita melihat para sahabat dulu, mereka menjadi pengusaha yang hebat, yang luar biasa, yang punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan ada salah seorang sahabat yang sampai sekarang itu rekeningnya masih tercatat di Bank Saudi. Dan mereka, beliau itu punya aset yang sekarang tuh asetnya masih berjalan dan keuntungannya masih tercatat. Itu kan luar biasa. Pokoknya ribuan tahun sudah wafat, tapi asetnya masih tercatat di di permukaan di surga tadi. Itu sangat luar biasa. Nah, bagi kita kaum muslimin tentunya itu yang akan menjadi teladan kita, di mana kita harus juga menyampaikan apa yang pelajaran yang kita miliki kepada teman-teman kita. Kita harus juga mengajak teman-teman kita gimana caranya supaya kita itu aktivitas kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya bidang saya itu bidang bisnis. Karena bagi saya gini ya, bisnis itu dakwah itu kan bukan, mungkin kalau orang lihat dakwah itu seorang dai yang keliling, yang mereka waktunya habis untuk ceramah di mana-mana, bukan hanya itu maksud saya. Tapi Rasulullah itu mengajarkan dakwah itu simpel sekali waktu itu. Balighu anni walau ayat gitu kan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi bagi saya dengan sharing seperti ini juga menjadi peluang dakwah kan. Bagaimana kita mengajak teman-teman supaya bisnis itu terikat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat dengan syariat, dan supaya bisnis kita itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua aktivitas kita, semua transaksi kita, kemudian keuangan kita itu hindarkan dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Juga akad-akad kita pelajari bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu melakukan akad dan itu yang harus kita pelajari, dan itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita.